Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran topik-topik ataupun hal-hal yang lagi viral di media sosial. Nah, di siang hari ini kita akan ngobrol tentang tanda-tanda akhir zaman yang kita nukil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada salah satu hadis tentang tanda akhir zaman yang dinukil diriwayatkan oleh Ibnu Majah radhiyallahu anhu, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayati ala nasi sanawatu khada'atu yusaddaku fiha kazibu wa yukazzabu fiha saddiqu wa yu'tamanu fiha qa'inu wa yukhawanu fiha aminu wa yukhawanu fiha aminu wa ya'tiku fiha ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Qala rajulut tafihu fi amril amah. Artinya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, akan datang masa-masa kepada manusia di mana pada tahun-tahun tersebut seorang pendusta akan dibenarkan, ya. Kalian akan membenarkan para pendusta, dan kemudian di sini orang-orang yang benar justru malah didustakan, ya, gitu kan. Dan juga para pengkhianat diberikan amanah, dan justru orang-orang yang amanah justru dikhianati, gitu kan. Dan kemudian di situ ikut turut serta berbicara para ruwaibidah. Kemudian timbullah pertanyaan dari para sahabat, "Qila wa ma ruwaibidah?" Ya Rasul, kemudian apa itu namanya? Apa sih yang kamu Anda maksud dengan ruwaibidah? Rajulut tafihu fi amril ammah. Ruwaibidah itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dungu atau orang yang bodoh yang berbicara masalah-masalah umum di masyarakat, gitu kan. Nah, ini jadi itu salah satu pertandanya adalah datangnya tahun-tahun kepada manusia di mana di masa tersebut, di tahun-tahun tersebut orang-orang pendusta justru dibenarkan. Bermunculan para pendusta yang kemudian dibenarkan, dan orang-orang yang benar justru pada masa-masa tersebut didustakan, dan kemudian amanah diberikan kepada para pengkhianat, dan kemudian justru orang-orang yang amanah dikhianati. Dan kemudian munculnya sekelompok orang ataupun orang-orang yang disebut di situ adalah ruwaibidah. Dan kemudian ketika ditanya dari para sahabat, ruwaibidah itu apa? Adalah orang yang menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang dungu, adalah orang-orang yang bodoh, yang kemudian mereka berbicara turut serta dalam urusan umum masyarakat, gitu kan. Nah, ini salah satu pertanda daripada akhir zaman, ya. Nah, kita nggak tahu apakah sekarang sudah bermunculan tanda-tanda itu. Kalau kemarin kan di beberapa video saya yang lain kita sebutin adanya waktu yang terasa pendek, ya teman-teman. Kemudian sampai kemudian 1 tahun tuh rasanya 1 bulan. Kemudian banyak terjadi dirasakan di muka bumi ini gempa. Nah, sekarang setiap tahun tuh kerasa, walaupun gempanya kecil-kecil 1, 2, 3 kali pasti ada, ya, gitu kan. Biasanya saya 2 tahun belakangan ini saya sudah merasakan sekitar 3, 4 atau 5 kali, ya, di kampung halaman saya sini. Dan dulu di Jawa Barat, ya, di Cianjur, terus di Jogja, ya. Waktu di Cianjur saya pulang ke Jogja waktu itu.
Kemudian dibilangin juga kemudian ketika nggak datang waktu itu, kemudian para manusia berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Sekarang pun bangunan yang tinggi kan udah banyak ya di kota-kota besar, bahkan nggak perlu di ibu kota daerah, di kabupaten-kabupaten pun udah banyak manusia yang bangun bangunan tinggi karena memang kebutuhan space ya. Jadi kalau kebutuhan space tuh beli tanahnya mahal, kanan kiri udah rapet, harganya ya untuk membentuk ruang lagi ya vertikal ke atas gitu kan. Kemudian nggak akan datang kiamat itu kalau kemudian sebelum nanti Ardul Arabi, kemudian Murujau wal Anhar, yang kemudian bumi Arab itu menghijau dan penuh dengan sungai-sungai ya. Sekarang kan udah sering ya terjadi hujan ya, justru di sini panas banget. Di Jazirah Arab sering terjadi hujan, dan udah banyak ya di Saudi juga sungai walaupun kecil-kecil ya, dan rumput sudah mulai pada bertumbuh di sana. Apapun itu banyak pertanda-pertanda yang memang kemudian kesananya mulai bermunculan, yang sebetulnya itu dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 1450 tahun yang lalu. Apapun itu kita bukan nyocok-nyocokin, tapi memang bergeraknya seperti itu karena waktu pun sekarang kita berasa cepat banget. Kayak tadi saya bangun agak meriang badannya gitu kan, tiduran nggak berasa ini udah siang, udah menjelang sore ya teman-teman. Nah kemudian munculnya dari hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tadi dari Abu Hurairah, salah satunya adalah kemudian orang-orang di masa-masa, ada suatu masa-masa yang kemudian para pendusta itu dibenarkan dalam masyarakat ya. Bermunculan para pendusta yang dibenarkan di dalam masyarakat, dan kemudian juga justru orang-orang yang benar itu didustakan dalam masyarakat, dan kemudian dilanjutkan, dan amanah itu justru diberikan pada para orang-orang yang khianat, dan orang-orang yang amanah justru dihanati pada masa-masa tersebut. Dan dilanjutkan lagi munculnya suatu kaum orang-orang yang dinamakan Ruwaibidah. Ingat-ingat teman-teman, ini Ruwaibidah nih salah satu ilmu pelajaran ya, Ruwaibidah. Dan waktu itu juga sahabat nggak ngerti Ruwaibidah itu apa, makanya mereka bertanya kepada Rasulullah, wamal Ruwaibidah, apa itu ya Rasul? Ruwaibidah yaitu rajulut tafihu fi amril amah, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, kemudian mereka ikut turut serta berbicara tentang urusan umum umat ya gitu kan. Kita nggak ngerti sekarang memang banyak setiap orang juga walaupun bukan ahlinya juga di media sosial juga bisa muncul, dan segala urusan ya teman-teman, baik dari urusan umum, urusan politik, urusan apalah perdagangan, mau masalah urusan ekonomi, masalah kesehatan, sampai kemudian urusan yang kaitannya sama religius, masalah agama pun muncul ya, orang-orang tokoh-tokoh yang kita nggak ngerti sebetulnya daftar riwayat hidupnya seperti apa gitu kan. Nah kita nggak ngerti, yang jelas itu teman-teman bisa introspeksi sendiri, kita lihat tanda-tanda itu apakah memang tanda-tanda tersebut sudah ada di sekitar kita gitu kan. Walaupun juga kalau banyak juga tanda-tanda yang belum muncul, seperti bahwasanya waktu kiamat tuh nggak akan datang sampai kemudian Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada yang mengunjungi. Sampai kalau sekarang kan orang haji masih banyak ya, nggak ada lagi orang berhaji. Artinya belum ya semua. Tapi yang jelas kalau Ruwaibidah itu teman-teman yang bisa menilai, yaitu orang-orang dungu, orang-orang yang bodoh, yang nggak ahli dalam bidangnya, kemudian turut campur, turut serta berbicara dalam masalah-masalah umum umat gitu kan. Masalah umum banyak banget gitu kan. Nggak cuman ini kan, masalah politik, masalah pembangunan, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kita sekarang kan muncul kan, yang mungkin orangnya nggak perlu kuliah lagi di kedokteran ataupun nggak kuliah di farmasi atau apa, berbicara sepertinya pintar sekali gitu kan. Dan ya nggak bisa, karena memang sekarang nggak bisa dilarang, era keterbukaan gitu kan, asal nggak melanggar undang-undang ITE orang bisa tampil semua. Dan bahkan kita pun susah, bahkan sekelas YouTube pun sekarang juga susah mereka ya, algoritma mereka untuk membedakan ahli yang benar-benar ahli ataupun ahli yang palsu gitu kan. Nah Ruwaibidah ini adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu versi hadis tersebut, yang kemudian turut serta, turut campur berbicara dalam masalah-masalah umum umat gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kan sekarang kalau masalah agama pun yang muncul itu kan banyak banget, semua masing-masing punya argumennya masing-masing sendiri, yang kita sendiri sebagai netizen penontonnya justru kadang-kadang bingung gitu kan, mana yang betul-betul ahli gitu kan, dan mana yang sebetulnya yang
nggak ahli gitu kan, karena semuanya tampaknya pintar semua itu. Apapun itu teman-teman, saya baca mengingatkan ya tadi, kalau kemudian tentang tanda-tanda kiamah, kita sendiri yang dapat menilai, melihat di sekitar kita seperti apa ya gitu kan. Dan di medsos tuh sekarang kita bisa ngakses semua gitu kan. Nah, tentang ruwai bidoh terserah teman-teman. Nah, teman-teman nilai sendiri apakah sudah bermunculan saat ini ataukah memang zaman itu udah sampai dekat gitu kan. Intinya ya teman-teman, semakin dekat dengan tanda-tanda tersebut, meyakinkan, tambah meyakinkan keimanan kita bahwasanya apa-apa saja yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang lalu, sampai sekarang, sampai dengan saat ini, kebenarannya sedikit demi sedikit mulai bermunculan. Artinya ancaman-ancaman tentang siksa neraka, yaumil akhir, siksa neraka, itu dapat dipastikan 100% itu benar adanya. Dan selalu mengingatkan teman-teman bahwasanya saat ini memang saat masa-masa fitnah ya, cobaan yang sangat berat untuk orang yang beriman. Apalagi orang yang gak beriman, teman-teman, orang yang beriman pun cobaannya berat. Karena memang saat ini kan memang keadaan ekonomi global juga lagi susah, seperti banyak saudara-saudara kita yang mengalami PHK, kesulitan mencari kerja, dan apalagi yang sudah memiliki keluarga, kebutuhan hidup sekarang tinggi, daily living cost. Sepertinya manusia sibuk ya dari pagi sampai malam hari untuk urusan kehidupan, mencukupi kehidupannya. Nah, ini pastinya akan sangat susah ya kalau untuk kita nggak betul mempunyai tekad yang kuat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Karena diingatkan, wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan manusia jin kecuali beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa teman-teman dalam kesibukan kita sehari-hari untuk selalu mengingat kewajiban kita dan juga meninggalkan kemungkaran serta menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu ada teman-teman, semoga bisa informasi ini semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman. Dan saya akan selalu mendoakan teman-teman yang menonton video saya ini agar selalu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga saya, karena saya yakin segala sesuatu yang di sisi kita, baik itu anak, istri ataupun harta benda, semuanya itu adalah fana dan ada masanya untuk hilang. Dan segala sesuatu yang ada di sisi Allah berupa amal solih itu dan kebaikan itu merupakan bekal kita, itu yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan kita temui setelah kematian kita nanti di yaumil akhir, di hari akhirat gitu kan. Jadi teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan keilmuan, mendapatkan manfaat daripada informasi yang saya berikan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.